anggota legislatif terpilih dapil tersebut untuk kita serahkan uangnya itu kepada DPD. Jelas ya? Siap. Terus yang kedua, bagi caleg yang memperoleh 10% lebih, tapi entah kemana, hilang di hutan rimba, menurut saya untuk berjaga-jaga, jangan sampai ada tuntutan balik, harus menyerahkan kepada partai. Harus disertai dengan bukti pembayaran bahwa anggota legislatif terpilih itu sudah membayar kepada partai. Kalau tidak nanti, maka ketika ada tuntutan, sedangkan anggota legislatif terpilih belum membayar, maka DPP tidak akan bisa berbuat banyak. Karena akan dianggap bahwa anggota legislatif itu apa dia tidak mau dan tidak bisa gitu. Jadi kita tidak membedakan soal kebijakan ini, seluruhnya ketika punya kewajiban harus diselesaikan kewajiban itu agar apa? Agar ketika nanti kita dalam menghunting caleg di pemilu 2024, orang akan punya keyakinan, orang punya kepercayaan bahwa PAN, DPP PAN itu konsisten untuk menegakkan aturan, tidak pandang bulu. Kira-kira begitu. Bang Jago, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota DPRD yang akan kita bahas di rakernas nanti ya Bang Jago. Nanti aja setelah ini selesai. Ya. Jadi aku dan sudah diberi penilaian, jangan kemudian keluar dari Zoom meeting ini. Anggota DPRD provinsi ini sama sekali belum ada yang membayar. Baik itu sekretaris DPW masih 0, terus Pak Haji Raja Mudi juga masih 0. Pak Nasir juga masih 0, dan Kabupaten Bima yang kemarin memang PAW-nya sampai hari ini belum selesai proses, yaitu hari Mahyudi proses PAW. Makanya untuk DPRD provinsi itu masalah. Tapi sesuai dengan surat yang disampaikan oleh DPP kemarin, kami sudah sampaikan ke DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi. Besok tanggal 5 kami akan melaksanakan rapat khusus dengan anggota DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi, sekaligus menandatangani surat pernyataan kalau memang sudah lunas dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh PP nomor 1 tahun 2017, nanti akan menandatangani juga surat pernyataan siap digawi. Ya, harus tegas ini. Seluruh 6 anggota DPRD provinsi harus menyelesaikan kewajibannya, termasuk juga DPRD kabupaten kota. Tidak ada alasan COVID, tidak ada alasan itu, ya kan? Ya. Gitu. Tidak ada alasan soal pengurangan. Kita tegaskan tidak ada penawaran, gitu. Mantap. Ya, terima kasih banyak. Sebuah daya tarik magis nanti bagi calon-calon legislatif yang masih bingung menentukan partainya apa. Kalau di internal kan sudah jelas bahwa caleg PAN itu diprioritaskan kader, tapi setelah itu harus ada di luar kader yang mempunyai nilai bagus dalam hal elektoral. Nah, ini disiapkan untuk memberikan memberikan kepastian bahwa ternyata di PAN itu asik, ada musik konkretkan bagi yang berkewajiban tidak melaksanakan kewajiban, maka akan di-PHK. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa dan menjadi berita yang bagus di dalam demokrasi. 5 tahun sekali kita ini selalu berperan dalam hal saksi. Pemilu di Indonesia itu harus ada saksi, meskipun ada lembaga penyelenggara pemilu dalam hal pengawasan yaitu Bawaslu, tapi karena budaya politik dan macam-macam seperti ini, maka perlu ada saksi dari partai. Saksi diperlukan dalam rangka untuk mengawal suara partai mulai dari tingkat TPS sampai ke tingkat KPU RI. Gunanya agar suara kita tidak hilang, tidak hanyut ke laut, dan kita punya grip ya, punya sebuah kebanggaan bahwa apa yang kita perjuangkan itu betul-betul nyata dan bisa menjadi suara yang menambah kursi baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun DPR RI. Ya. Jadi saksi itu penting. Di DPP, DPW, DPD sudah ada
yang namanya Badan Saksi tingkat nasional, Badan Saksi Provinsi, Badan Saksi Kabupaten. 20% itu digunakan untuk DPR ini sudah berjalan, digunakan untuk pemenangan pemilu. Nah, 20% untuk provinsi, kabupaten, kota, ini ada wacana di Steering Komite Rakernas tahun 2021 untuk digunakan dalam dua hal. 20% itu, satu, digunakan untuk dana saksi, ya. Kemudian yang kedua, digunakan untuk dana operasional partai. Dana operasional partai di tingkat provinsi, kabupaten, kota. Untuk dana saksi, sementara ini kan kita selalu menggantungkan kepada DPP. Jadi kalau DPP lagi bagus, ada uang. Kalau DPP lagi tidak bagus, tidak ada uang. Karena berbagai faktor dan berbagai persoalan. Kita menginginkan ada kebijakan internal melalui anggota DPR, kontribusi anggota DPR untuk membagi kewajibannya, bukan hanya 100% untuk dana operasional partai atau untuk program pemenangan pemilu, tetapi dialokasikan khusus untuk dana saksi. Nah, nanti perinciannya, dana saksinya itu berapa untuk tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, dengan asumsi bahwa si take home pay, ya, take home pay relatif anggota kabupaten aja, ya kita tidak bicara provinsi, kabupaten aja misalnya 30 juta, ya 30 juta per bulan, itu kalau dibayar kontribusi 20%, maka ada 6 tiap bulan anggota DPR tingkat kabupaten kota itu harus memberikan kontribusinya kepada partai 20%, yaitu 6 juta. Nah, DPD kabupaten kota. Kalau untuk provinsi mungkin lebih tinggi lagi, misalnya 40. Ya. Kalau 40 juta atau 42 juta misalnya kali 20%, maka 8.400.000 per bulan gitu. Nah, oleh karena itu ini masih dalam taraf penawaran di draft peraturan partai tentang hubungan anggota legislatif dengan partai, ya, mengusulkan untuk dana saksi bagi anggota DPRD kabupaten kota dipotong langsung tiap bulan. Untuk provinsi, anggota DPRD provinsi dipotong langsung 4 juta. 4 juta, ya. Setelah kita kalkulasi kemarin, kira-kira menjelang tahun 2024, Januari 2024, kita memperoleh dana 250 miliar. Nah, cara pembagiannya nanti akan kita diskusikan dengan ketua DPW dan pimpinan-pimpinan DPW yang lainnya, bagaimana alokasinya. Tetapi bahwa dengan mekanisme seperti ini, saya rasa kita bisa mandiri, ya, tidak terlalu was-was dengan kekuatan DPP, dan kita punya separuh kekuatan untuk mengetahui secara pasti bahwa ada dana saksi partai yang terkumpul di rekening partai. Proses untuk bayaran nanti secara teknis akan diatur oleh Badan Saksi Nasional, apakah nanti diserahkan kepada DPW masing-masing atau terpusat. Kalau dari sebagian besar partai politik itu kan terpusat. Jadi dana ini bukan untuk membiayai DPP, bukan. Dana saksi ini adalah dana tabungan dari anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota yang nanti menjelang pemilu 2024 akan dikembalikan lagi ke mereka 100% plus. Artinya 100% plus itu apabila di dalam penghitungan
jumlah TPS, jumlah saksi itu dengan dana yang telah terkumpul sampai Januari 2024 itu masih kurang, DPP tabungan plus. Plusnya itu adalah kalau kurang nanti akan ada tambahan dari DPP. Cara penghitungannya itu harus detail, mulai dari TPS ya, KPPS, BPS, BPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi, KPU RI. Itu harus dihitung. Ongkosnya, transportasinya, uang makannya, siapa orangnya. Nanti saksi ini akan bekerja untuk menentukan rekrutmen calon saksi mulai tahun ini ya, by name, by address. Setelah ada itu kemudian dilatih, setelah dilatih akan diskusi administrasi dan faktual, pasti kan akan tidak semuanya lolos, tidak semuanya lulus, nanti akan diverifikasi lagi sampai pada hari hanya nanti akan diserahkan kepada DPD masing-masing untuk ke KPU daerah untuk menjadi saksi partai. Jadi saksi ini adalah saksi partai, bukan saksi caleg. Tugas dari saksi partai ini adalah melayani seluruh caleg di dapilnya. Nah, DPW inilah kira-kira gambaran awal, produk awal yang nanti akan diputuskan di rakernas.